Acara ini dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, usai Lebaran, stasiun Senen masih saja dipadati oleh para penumpang. Tidak hanya yang kembali ke Jakarta, tetapi juga pemudik yang baru akan berangkat ke kampung halaman juga masih memadati stasiun Senen. Di hari ketiga pasca Lebaran masih ada penumpang yang melakukan mudik ke kampung halaman dan terdata ada 18.000 atau 86% tempat duduk untuk penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen. 29 kereta api beroperasi, 3 diantaranya kereta api tambahan. Sementara pemudik yang tiba lebih awal di Jakarta juga terdata 14.000 orang dari berbagai pulau Jawa. Bagi calon pengguna yang baru akan mudik, tiket pembelian masih tersedia meskipun pemesanan terus meningkat. Pemirsa, Lebaran hari keempat mulai terlihat adanya pemudik yang mulai kembali ke Pulau Jawa. Sejumlah pemudik mulai memasuki hari keempat Lebaran Idul Fitri. Pemudik pejalan kaki dan kendaraan yang akan kembali ke Pulau Jawa pun sudah mulai berdatangan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dan hal tersebut mereka lakukan karena malas terjebak macet dan berdesak-desakan. Sejumlah pemudik pejalan kaki mulai mengantre mencetak tiket kepulangan mereka di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Mereka memilih kembali ke Pulau Jawa lebih awal demi menghindari puncak arus balik 2022 yang diprediksi berlangsung pada tanggal 6 dan 7 Mei mendatang. Macet aja, ya kalau besok-besok takutnya kebentur dengan macet. Oh, kita ini emang mau kemana nih Pak? Mau ke Tangerang. Oh, mau ke Tangerang. Ya. Kita sebelumnya pulangnya kapan ini? Kalau saya mau pulangnya baru Lebaran pertama, pulang Ke Lampung. ke Lampung, langsung balik lagi takutnya besok kebentur. Berdasarkan catatan PT ASDP, terdapat peningkatan jumlah penumpang pejalan kaki sejak Rabu siang. Sebanyak lebih dari 3.000 penumpang telah kembali ke Pulau Jawa pada Rabu 4 Mei 2022. PT ASDP juga memberangkatkan lebih dari 8.000 kendaraan yang kembali ke Pulau Jawa dengan jumlah penumpang dalam kendaraan mencapai 39.000 pemudik. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi arus balik Lebaran 2022 sudah bersama kami rekan Armalina di Stasiun Pasar Senen dan Chamar Henda di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Ya pemirsa, namun kita akan ke Armalina terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Halo, selamat siang Armalina. Apakah arus balik sudah terjadi di lokasi Anda melaporkan hingga siang hari ini? Ya, pagi dan juga pemirsa, nampaknya ini sejumlah pemudik sudah melakukan kembali ke Jakarta lebih awal begitu, di mana tercatat pada tadi malam sudah ada sekitar 14.000 pemudik dari berbagai pulau Jawa yang kembali ke Jakarta melalui satu stasiun Pasar Senen. Namun memang meskipun sudah 3 hari setelah Lebaran, ini Pasar Senen ternyata masih dipadati oleh pemudik yang baru akan berangkat dari stasiun Pasar Senen, di mana tercatat untuk keberangkatan stasiun Pasar Senen pada hari ini ada 18.000 penumpang ataupun sekitar 86% kursi yang sudah terisi untuk keberangkatan stasiun Pasar Senen ke sejumlah pulau Jawa. Nah, memang untuk sampai saat ini meskipun masih banyak sekali pemudik yang baru akan mulai diberangkatkan, namun ini ketersediaan kereta api dari pihak PT KAI di stasiun Pasar Senen masih terus dimaksimalkan begitu, di mana saat ini untuk di stasiun Pasar Senen sendiri ada 29 kereta api yang diberangkatkan, di mana itu 3 diantaranya adalah 3 kereta api tambahan. Dan bagi masyarakat yang baru akan mulai melakukan keberangkatan juga, ini mereka memilih karena mereka baru saja mendapatkan libur setelah Lebaran begitu, sehingga masih banyak sekali pemudik yang baru akan melakukan perjalanan. Pram dan juga Anggi. Terima kasih Armalina untuk informasinya. Selanjutnya pemirsa, kita akan beralih ke Chamar Henda dari Pelabuhan Bakauheni. Chamar, silahkan, antisipasi apa yang dilakukan untuk menghadapi arus balik hari ini? Ya, baik.
Selamat siang Pram, Anggi dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan hari ini merupakan satu hari menjelang prediksi puncak arus balik dari mudik 2022 yang akan terjadi. Ini diprediksi esok hari 6 Mei 2022. Pemantauan kami saat ini saya sudah berada di perbatasan antara dermaga 1 reguler dan juga dermaga 7 eksekutif. Dan sejumlah masyarakat ataupun calon dari penumpang ini sudah menunggu sejak pagi hari untuk bertolak dari Bakauheni menuju Merak. Dan kami memantau ini diprediksi akan tambah ramai hingga dengan sore hari nanti. Dan untuk pemantauan kami juga ini banyaknya mayoritas adalah kendaraan roda 4 dari wilayah DKI Jakarta dan juga beberapa daerah seperti Bandung dan juga Surabaya yang akan menuju ke Pelabuhan Merak. Hingga dengan Kamis siang terdapat setidaknya 42.000 pemudik yang sudah bertolak dari Bakauheni menuju Merak, dan sejumlah antisipasi tadi Anggi juga bertanya, ini juga dilakukan dimulai dari penambahan dari pelabuhan. Apabila nantinya untuk pelabuhan Bakauheni penuh, nantinya akan dialihkan menuju ke pelabuhan BBJ dan juga pelabuhan Panjang yang ditambahkan hingga dengan 13 kapal untuk mengakomodir apabila terjadi kepadatan. Kemudian selain itu juga penambahan dari kapasitas dermaga yang saat ini ada lebih dari 3.200 kendaraan. Dan apabila melebihi dari kapasitas ini, nantinya akan dilakukan sistem buka tutup yang dilakukan oleh pihak dari ASDP. Sementara itu pihak dari Menteri Perhubungan ini sudah memprediksi bahwa nantinya di arus balik 2022 setidaknya akan ada sebanyak 1,6 juta masyarakat yang akan bertolak dari Bakauheni menuju ke Merak, sehingga antisipasi lain yang dilakukan seperti penyediaan dari kantong-kantong parkir yang dimulai dari ruas tol kilometer 20B di tol Kayu Agung Bakauheni yang akan menuju ke arah pelabuhan. Dan juga untuk tiket, Pram, Anggi dan juga pemirsa, ini juga perlu diperhatikan dikarenakan saat ini pihak dari ASDP Indonesia tidak menyediakan tiket go show ataupun dibeli di pelabuhan, sehingga apabila Anda tidak memiliki tiket ini maka akan langsung diputar balik. Dan bagi para calon pemudik ataupun yang akan melakukan keberangkatan menuju Merak ini dapat membeli di tiket melalui aplikasi Verizi, kemudian juga di sejumlah agen-agen resmi yang ada menuju ke pelabuhan Bakauheni seperti di minimarket yang ada di kilometer 5 km di jalur arteri menuju ke pelabuhan. Sementara demikian, Pram, Anggi, kembali ke Anda di studio. Camar Haenda melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan sebelumnya tadi sudah ada Armadina langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, mengantisipasi peningkatan arus balik Lebaran, siang ini Korlantas Polri akan memberlakukan one way dari gerbang tol Palimanan Utama kilometer 188 sampai dengan kilometer 72 Cikampek. Berdasarkan evaluasi dengan Jasa Marga dan pihak terkait, ruas tol Cipali baik jalur A dan B tidak bisa menampung kepadatan arus lalu lintas dengan volume capacity ratio sebesar 1,19. Oleh sebab itu, Korlantas Polri akan memberlakukan rekayasa lalu lintas one way pada hari ini, Kamis 5 Mei 2022 mulai pukul 11 siang hingga pukul 00 tengah malam nanti. Dimulai dari gerbang tol Palimanan Utama kilometer 188 sampai dengan kilometer 72 Cikampek, lalu dilanjutkan dengan kontraflow sampai dengan tol Jakarta Cikampek kilometer 47. Sementara pemirsa, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Shanti Budi mengimbau masyarakat agar tidak berhenti di pinggir jalan tol saat menunggu rekayasa arus lalu lintas saat arus balik mudik 2022 agar tidak mengganggu para pengguna jalan lain dan tidak menimbulkan kepadatan arus lalu lintas. Jika memang terjebak saat pemberlakuan one way, masyarakat pun diimbau menggunakan jalur arteri daripada menunggu di pintu gerbang tol. Evaluasi kemarin, kami sama sekali tidak berharap masyarakat menunggu saat di pinggir jalan tol menuju gate-gate tol yang ada, menunggu kapan one way ini berakhir. Karena sekali lagi kami berhadapan dengan sesuatu yang sangat tidak pasti, sangat dinamis. Oleh karena itu, daripada menunggu di pintu gerbang tol, lebih baik manfaatkan jalur alternatif atau arteri yang ada dengan mengikuti arahan-arahan yang ada di petugas. Yang keempat, kami juga mengingatkan bahwa kami tidak ingin menonjolkan kewenangan di sini, tapi diskresi untuk kepentingan yang lebih besar harus kami ambil dalam keadaan kondisi yang sangat tidak ideal ini. Dan itu bisa terjadi kapan saja. Ya, pemirsa, 3 hari usai Hari Raya Lebaran, arus lalu lintas dari arah Bandung maupun Ciamis ramai padat merayap.
Kemacetan masih terjadi di sejumlah titik di jalur selatan 4 hari usai Hari Raya Idul Fitri. Di antaranya di persimpangan Ciawi yang memperlambat kendaraan hingga mengular ke Lingkar Gentong. Kemacetan lainnya disebabkan Pasar Malangbong yang membuat antrian kendaraan hingga berkilo-kilometer panjangnya. Adanya kepadatan ini disebabkan oleh aktivitas di pasar dan pusat kota yang kembali meningkat sejak 1 hari usai Idul Fitri. Volume kendaraan pun terpantau masih meningkat di kedua lajur di jalur selatan dan peningkatan ini diprediksi masih akan terus terjadi hingga akhir pekan mendatang. Sementara pemirsa, kondisi arus lalu lintas di sekitar gerbang tol Cikampek Utama 1 terpantau ramai lancar. Untuk mencegah terjadinya kepadatan kendaraan, pihak kepolisian pun memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional. Skema one way diberlakukan pada pukul 11 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, dimulai dari gate Palimanan Utama kilometer 188 sampai dengan kilometer 72 Cikampek. Kemudian dilanjutkan dengan kontraflow sampai dengan tol Jakarta Cikampek kilometer 47. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi arus balik Lebaran 2022 sudah ada rekan kami pemirsa Bayu Pradana di Lingkar Gentong, Purwakarta dan Yasmin Atania di gerbang tol Cikampek Utama. Ya pemirsa, kita ke rekan Bayu terlebih dahulu. Bayu, silahkan, seperti apa kondisi arus lalu lintas di Gentong saat ini? Ya, Anggi dan juga Pram, untuk arus balik ini sudah terpantau 1 hari jelang Idul Fitri. Meski demikian, keramaian kendaraan ini masih terus terjadi bahkan hingga hari ini 3 hari usai Idul Fitri. Dan juga ini terjadi di kedua lajur, baik dari arah Bandung maupun juga dari arah Ciamis. Dan ini terjadi juga kepadatan dikarenakan adanya aktivitas di sejumlah titik-titik tertentu seperti di persimpangan Ciawi yang di mana ini terdapat sebuah pengalihan arus menuju ke kiri yaitu ke terminal, dan dengan demikian maka pengendara ini harus memperlambat kecepatan kendaraan mereka, dan ini akhirnya membuat kemacetan ini mengular hingga ke Lingkar Gentong atau tempat kami berada saat ini. Sementara tadi pantauan kami dari satelit juga kepadatan juga terjadi di Pasar Malangbong, dan ini merupakan aktivitas yang kerap terjadi sejak arus mudik lalu, dan ini juga terjadi kiranya sekitar pukul 9, pukul 10 bahkan hingga sore hari nanti. Adanya aktivitas di Pasar Malangbong ini membuat kemacetan mengular hingga ke Lingkar Gentong juga dan berkilo-kilometer panjangnya. Sementara itu juga sejumlah upaya masih terus dilakukan di waktu-waktu tertentu saja apabila dirasa dibutuhkan, seperti adanya penarikan arus lalu lintas dari arah tertentu. Meski demikian juga kalau dilihat ini masih akan terus terjadi hingga akhir pekan nanti, dan masyarakat yang akan melakukan perjalanan balik ini diharapkan dapat melihat waktu-waktu tertentu dan juga memastikan bahwa kendaraan mereka dalam keadaan siap. Dikarenakan dari pantauan kami di Lingkar Gentong banyak sekali tanjakan dan lingkungan, dan kemacetan kerap terjadi juga dikarenakan adanya kendaraan yang malah mengalami kerusakan dan akhirnya membuat lajur yang hanya 2 lajur ini berkurang menjadi 1 lajur dan akhirnya menyebabkan kemacetan begitu panjang. Anggi dan Pram. Ya, dari Purwakarta, Jawa Barat kita beralih ke gerbang tol Cikampek Utama. Pemirsa, sudah ada rekan kami Yasmin Atania di sana. Yasmin, bagaimana arus balik pada siang hari ini di sana? Ya baik, selamat siang Anggi, Pram dan juga pemirsa. Nampaknya peningkatan volume kendaraan di momen arus balik juga sudah mulai terlihat di gerbang tol Cikampek Utama 1 kilometer 70 tempat saya melaporkan. Meski demikian, untuk situasinya saat ini masih terpantau normal, ramai, lancar. Di hari kemarin diprediksi ada sebanyak 48.000 kendaraan yang melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama 1 menuju arah menuju arah Jakarta. Namun nyatanya ini melebihi prediksi bahwasanya ada sebanyak 61.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta, dan per pukul 11 ini sudah ada sebanyak 13.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta yang melewati gerbang tol Cikampek Utama 1 ini. Sehingga saat ini pihak kepolisian ini memberlakukan sistem one way atau satu arah yang dimulai dari kilometer 188 gerbang tol Palimanan Utama hingga menuju ke kilometer 72 ruas tol Jakarta Cikampek, dan kemudian dilanjutkan dengan sistem kontraflow hingga ke kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek. Adapun terkait dengan prediksi arus balik diinformasikan oleh pihak Jasa Marga
warga ini terjadi pada H+5 Lebaran, tepatnya pada tanggal 8 Mei mendatang. Meski demikian, ini tanggal 6 dan tanggal 7 pun diprediksi sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan. Diprediksi pada tanggal 8 Mei nanti akan ada sebanyak 269.000 kendaraan yang kembali ke wilayah Jabodetabek. Dan hingga saat ini pemerintah pun terus berupaya menginformasikan kepada masyarakat yang hendak melaksanakan arus balik agar pulang lebih awal sebelum hari esok tanggal 6, 7, dan 8 ini guna menghindari adanya kemacetan maupun penumpukan kendaraan. Namun apabila masih memiliki waktu cuti yang panjang, ini disarankan untuk pulang selepas tanggal 9 Mei 2022 mendatang. Anggi, Pram. Terima kasih Yasmin dan juga Bayu Pradana yang melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama dan juga dari Lingkar Gentong, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, kesehatan dan tidak lelah menjadi syarat mutlak pengendara selama arus balik mudik Lebaran. Ya pemirsa, bagi Anda yang kelelahan lebih baik beristirahat dulu di rest area yang disediakan. Ya pemirsa, memasuki hari keempat libur Lebaran 2022, arus lalu lintas di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat terpantau ramai lancar di kedua arah. Tak terkecuali di rest area tempat peristirahatan bagi para pemudik. Salah satunya di kilometer 101B yang mengarah kembali ke Jakarta, kami melihat masih dipadati oleh para pemudik. Nah, di rest area yang satu ini juga banyak sekali tenan yang ditawarkan bagi para pemudik yang beristirahat. Tak terkecuali salah satunya adalah posko mudik yang siap memberikan pelayanan bagi kendaraan mudik Anda. Nah, untuk mengetahui seperti apa posko pelayanan kendaraan mudik ini, saya akan bertanya dengan salah seorang yang sudah siaga di rest area 101B. Halo, selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa? Siang, saya dengan Febri. Oke, Pak Febri, ini kan saya melihat ada posko siaga di sini yang disediakan ya. Ini lantas ada fasilitas apa saja yang diberikan di sini, Pak? Fasilitas yang diberikan ada banyak juga. Ada salah satunya memang di dalam sini ada kita buat tempat istirahat. Di dalam situ banyak fasilitas yang bisa digunakan sama customer. Ya, salah satunya ada kursi pijat, ada TV, ada PlayStation, ada cemilan, roti kayak gitu, kopi, banyak sama yang lainnya juga. Oke, kalau tadi ini kan lebih kepada kepelayanan relaksasi ya Pak dan juga hiburan. Ini lantas kalau untuk fasilitas untuk primanya kendaraan apakah disediakan bagi para pemudik Pak? Jelas, di sini memang kita posko siaga. Jadi kalau misalkan ada konsumen sewaktu-waktu datang ke sini kapanpun, siaga 24 jam. Kalau misalkan konsumen ada kendala atau keluhan, kita langsung atasi. Jadi memang kita standby 24 jam untuk melayani konsumen. Oke, ini pelayanan kendaraan seperti apa saja yang diberikan Pak? Apakah bisa mengganti ban mungkin atau seperti apa di sini? Sebenarnya ini memang lebih dikhususkan untuk emergensi. Jadi memang kalau kayak darurat, kalau penggantian ban memang kita memang perlu alat mungkin karena kita memang tidak menyiapkan untuk seperti itu. Tapi kalau misalkan kayak misalkan overheat, terus misalkan kurang oli atau tekanan ban atau keluhan yang memang bisa diatasi, kita pasti bisa usahakan. Kayak gitu ya. Oke, lantas ini poskonya ada di mana aja ini Pak? Kalau posko kita ada di 5 titik. Yang pertama di Cikampek, kemudian di Cipali, kemudian di Jombang, kemudian di Brebes. Oke. Ya. Apakah layanan ini juga diberikan secara cuma-cuma atau seperti apa ini Pak? Kalau untuk pelayanan memang khususnya untuk servis, memang kalau misalkan untuk pengecekan memang ada beberapa item memang yang gratis. Tapi kalau misalkan memang kayak yang keluhan seperti misalkan overheat, ada pengecekan atau ada penggantian itu memang berbayar. Jadi nggak semuanya gratis. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Nah, pemirsa, bagi Anda memang yang membutuhkan bantuan untuk kendaraan, prima kendaraan Anda bisa langsung menghampiri beberapa booth yang telah disediakan di beberapa titik dan posko mudik gratis ini masih akan tersedia hingga 9 Mei 2022 mendatang. Dari Cipali Subang, Jawa Barat, Rizka Dior, Guntur Zulkarnaedi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, arus balik melalui Bandara Juanda Surabaya ramai dipadati pemudik menuju sejumlah wilayah. Pemudik memilih kembali lebih awal untuk menghindari kepadatan jelang berakhirnya masa libur Lebaran. Arus balik di Bandara Juanda Surabaya pasca Lebaran mulai dipadati pemudik. Keramaian terlihat sejak pagi di pintu masuk keberangkatan dan pengecekan tiket.
Tujuan arus balik didominasi wilayah Jakarta dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Saya mau ke Jakarta, Mas. Balik ya? Iya, balik. Berapa hari di sini? Cuma sebentar 5 hari, karena kebetulan suami saya mau ngantor juga. Ini mau ke Batam, jadi pulang kampung kemarin Lebaran, ketemu sama keluarga semuanya yang ada di Surabaya. Para penumpang mengaku kembali lebih awal untuk menghindari kepadatan saat arus balik Lebaran. Pihak Angkasa Pura I Surabaya memprediksi lonjakan arus balik akan terjadi pada hari Jumat dan Sabtu mendatang dengan jumlah penumpang mencapai 40.000 orang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah dipadati wisatawan di libur Lebaran ini. Selengkapnya dalam iNews Siang, tetap bersama kami.